Presiden Prabowo lakukan kunker ke Pakistan. BKSDA Aceh turunkan 4 gajah, bersihkan puing kayu pasca banjir. Polda Metro tangkap 3 penghasut merencanakan aksi kerusuhan. Kebakaran ruko penjual drone. Halo, selamat malam pemirsa Simpo TV. Selamat malam Cila. Apa kabar malam hari ini? Luar biasa akhirnya ya, sama-sama melihat lagi Festi di layar kaca. Betul, ya. udah kangen sekali rasanya ya. Karena kan kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Selain itu di segmen terakhir nantinya akan ada berita seputar olahraga dari Indonesia dan juga mancanegara. Bersama saya Priska Priscilla. Dan saya Pesi Rahmadi, inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama. Presiden Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurcan Base Airport, Islamabad, Pakistan pada Senin pukul 12.00 waktu setempat. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Presiden RI Prabowo Subianto disambut langsung oleh Presiden Pakistan Asif Ali Zardari dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif saat tiba di Nurcan Base Airport, Islamabad, Pakistan sebagaimana keterangan pers yang diterima pada Senin siang waktu setempat. Ketibaan Presiden Prabowo Subianto juga disambut dengan seremoni militer penuh kehormatan menegaskan kuatnya hubungan strategis kedua negara. Duta Besar RI untuk Pakistan Chandra Warsenanto dan juga Asaste Pertahanan RI Kolonel Infanteri Hendro Hidayat turut menyambut kedatangan dari kepala negara. Kunjungan ini memiliki makna historis penting bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Pakistan. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto juga menghidupkan kembali jejak sejarah persahabatan yang dimulai sejak kunjungan Presiden Soekarno pada 1950, momen yang dikenang sebagai fondasi eratnya hubungan kedua bangsa. Upacara kehormatan dengan jajaran pasukan dentuman 21 kali, ikan salut, dan juga rangkaian bunga dari seorang anak kecil Pakistan menambahkan hangatnya sambutan untuk Presiden Prabowo. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Masih dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang disambut antusias di Islamabad oleh diaspora Indonesia. Dan suasana kunjungan diwarnai penampilan seni dan budaya yang meriah. Kunjungan Presiden RI Prabowo Subianto ke Pakistan pada Senin 8 Desember diwarnai suasana hangat. Presiden Prabowo disambut langsung oleh diaspora Indonesia di Islamabad dengan penampilan seni dan budaya yang meriahkan acara. Para ibu diaspora mempersembahkan lagu-lagu perjuangan diiringi instrumen tradisional angklung. Presiden Prabowo ikut bersenandung saat mendekati para penampil, menambahkan suasana keakraban dan antusiasme. Pada kesempatan yang sama, perwakilan diaspora menyampaikan rasa bahagia dan harapan terbaik untuk Presiden. Seru banget, kita latihannya cuma 10 hari kurang karena saking semangatnya jadinya semua lagu disulap jadi. Yang penting ibu-ibunya semangat semua. Lagu-lagu perjuangan. Lagu-lagu perjuangan kitanya juga merasa march jadinya. ikut bersenandung mungkin ya tapi pokoknya kita happy melihat Bapak datang menghampiri kita semua. Pak Presiden sehat selalu, semangat karena kita semua semangat. Diketahui kunjungan kenegaraan ini berlangsung 8 hingga 9 Desember 2025, dilakukan usai Prabowo meninjau penanganan bencana di Aceh dan atas undangan pemerintah Pakistan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, mahasiswa Indonesia di Islamabad menyambut antusias kedatangan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Mereka berharap kunjungan ini menguatkan hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Pakistan. Mahasiswa Indonesia di Islamabad, Pakistan menyambut antusias kedatangan Presiden RI Prabowo Subianto. Kunjungan ini bertepatan dengan 75 tahun hubungan harmonis antara Indonesia dan Pakistan. Di bandara, para mahasiswa memberikan buket bunga dan menaruh harapan agar kunjungan ini menghasilkan kerjasama strategis yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan diaspora.
Selain dukungan terhadap agenda diplomasi, para mahasiswa juga menyampaikan aspirasi mengenai perlindungan dan peningkatan kualitas diaspora pendidikan Indonesia di Pakistan. Mereka berharap pemerintah memberikan perhatian lebih besar bagi mahasiswa yang tinggal jauh dari tanah air. Tahu juga bahwasanya hubungan yang harmonis dengan Pakistan dan Indonesia sudah terjalin begitu lama, kurang lebih 75 tahun. Semoga dengan kedatangan Bapak Prabowo ke tanah Pakistan ini semakin erat lagi hubungannya, semakin kuat lagi, semakin harmonis lagi. Kami sebagai mahasiswa merasa sangat bahagia dan juga merasa terhormat sekali bisa bertemu dengan Bapak dan juga jajarannya. Semoga ke depan kunjungan-kunjungan seperti ini lebih sering dilakukan lagi, mengingat kita di sini adalah diaspora yang jauh dari Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, DPR resmi mengesahkan rancangan Undang-Undang Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang. Keputusan diambil melalui sidang paripurna ke-10 masa persidangan 2 tahun 2025-2026 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin sore. Komisi 3 DPR telah merampungkan hasil pembahasan mengenai RUU Penyesuaian Pidana dengan pengambilan keputusan tingkat 1. Pimpinan DPR menyetujui dan juga mengesahkan RUU Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang melalui rapat paripurna pada 8 Desember 2025. DPR RI yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasan rancangan undang-undang tersebut. Tibalah saatnya kami minta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana apakah dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Pengesahan RUU Penyesuaian Pidana menjadi tonggak sejarah baru dalam sistem hukum Indonesia. Mengingat regulasi ini merupakan jembatan vital menjelang berlakunya KUHP nasional secara penuh pada awal tahun 2026 mendatang. Dalam pembahasannya, RUU tersebut dipastikan melibatkan publik dan juga pemerintah melalui Kementerian Hukum. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menanggapi perihal pemerintah yang belum membuka akses bantuan negara asing untuk para korban bencana alam banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Puan juga menilai bahwa bantuan dari pemerintah masih tercukupi dari segi bantuan logistik maupun infrastruktur terhadap korban bencana alam. Pemerintah masih terus memaksimalkan untuk terus memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana alam yang melanda di wilayah Sumatera. Hingga kini, pemerintah masih mengupayakan dan cepat tanggap dalam melakukan pemulihan di 3 wilayah terdampak tersebut. Oleh karena itu, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa fokus utama terlebih dahulu yakni bantuan dari pemerintah. Dirinya menilai bantuan pemerintah masih tercukupi, sehingga bantuan negara asing masih belum diperlukan. Karena teman-teman yang dapilnya di wilayah terdampak musibah sekarang sudah turun semua ke wilayah-wilayah tersebut, dan teman-teman yang nantinya akan datang membantu juga sekarang sudah akan bersiap-siap datang ke sana. Memang sekarang kita sedang pemerintah sudah menurunkan semua sumber daya untuk membantu wilayah yang terkena musibah, jadi memang kita fokuskan dulu bantuan dari internal pemerintah, kita fokus dari pemerintah dulu karena memang bantuan sampai saat ini masih tercukupi. Masih mampu begitu ya? Masih mampu. Ya, terima kasih. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pimpinan Komisi 10 DPR mendorong pemerintah agar dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara bagi siswa dan siswi yang terdampak banjir dan longsor di wilayah Sumatera. Pasalnya, langkah ini dinilai penting untuk proses belajar mengajar agar tidak terhenti terlalu lama. Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani menjelaskan bahwa terdapat 2.185 sekolah terkena bencana alam akibat banjir dan longsor yang melanda wilayah Sumatera. Bahkan selain infrastruktur sekolah, siswa-siswi maupun guru menjadi korban terdampak akibat bencana tersebut. Lalu pun mendorong pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat membangun sekolah darurat atau ruang belajar sementara. Hal ini dinilai penting agar proses belajar mengajar terus dapat dilakukan dan tidak berhenti terlalu lama. Selain itu, Komisi 10 DPR juga menyatakan kesiapannya dalam mengawal pemerintah untuk membangun sekolah darurat sementara. Kemudian siswa-siswi kita yang terdampak 180.000 lebih, guru-guru kita 17.000 lebih. Nah, ini tentu harus mendapatkan penanganan yang cepat. Kami meminta kepada Kemdikbud untuk membangun sebanyak-banyaknya ruang belajar darurat, baik menggunakan tenda atau mensiasati ruang belajar yang darurat ini dengan secepat-cepatnya.
Oleh sebab itu kami berharap agar aksi cepat tanggap dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera dilakukan. Kemudian mempersiapkan school kit, kemudian hal-hal yang dibutuhkan dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Pendidikan tidak boleh putus, pendidikan harus berjalan lancar, terutama trauma healing, psikososial yang dibutuhkan hari ini oleh siswa-siswi kita dan guru-guru tentunya harus segera dilaksanakan. Kami di Komisi 10 mengawal itu. Kemudian yang terpenting adalah bagi guru-guru yang terdampak, kami minta Kemdikdaswan untuk memberikan tunjangan khusus, insentif khusus untuk mengatasi persoalan dari guru-guru kita yang terdampak hari ini. Insya Allah anggarannya sudah disiapkan, maka kami di Komisi 10 akan mengawal dan memastikan bantuan tersebut sampai dan tepat sasaran. Kami doakan semoga bencana ini segera berlalu dan pemulihan segera bisa dilaksanakan sehingga proses belajar mengajar di 3 provinsi tersebut terutama bagi daerah yang terdampak bencana tidak akan terhenti. Dari Jakarta, Fahrizal, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan siapkan sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Pemerintah akan menggunakan fasilitas seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya. Bencana banjir bandang di Kecamatan Batang Toru yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu membuat sejumlah sekolah di 5 desa yang terdampak banjir rusak hingga rata dengan tanah yang membuat gedung sekolah tidak dapat digunakan untuk proses belajar mengajar. Seperti bangunan sekolah dasar yang berada di desa Huta Godang ini, gedung sekolah terlihat tertimbun material lumpur dan banyak potongan kayu gelondongan di lokasi sekolah. Sedangkan bangunan sekolah yang berada di desa Aek Garoga hanya menyisakan bangunan kamar mandi, sementara ruang kelas hanya menyisakan pondasi. Minggu siang, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan pihaknya telah menyiapkan lokasi untuk dijadikan sebagai sekolah darurat untuk siswa-siswi yang menjadi korban banjir bandang ini. Nantinya, pemerintah akan menggunakan fasilitas pemerintah seperti balai desa, kantor camat, dan fasilitas lainnya untuk proses belajar mengajar, mengingat sejumlah siswa-siswi akan mengikuti ujian semester pada pekan depan. Kita udah persiapkan karena kita tahu minggu depan ini sudah anak-anak ujian. Kita sudah kondisikan di mana fasilitas sekolahnya yang kemudian tidak layak untuk ujian, itu nanti kita tempatkan di gedung yang ada di desa di tempat itu, apakah itu balai desa atau kantor kecamatan atau apapun lah yang masih ada yang bisa kemudian dilakukan untuk kegiatan ujian itu. Tapi sudah kita kondisikan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan mencatat ada 23 bangunan sekolah di seluruh Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengalami kerusakan akibat bencana alam, tanah longsor, dan banjir yang terjadi beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tim Liputan Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Kementerian Lingkungan Hidup yang menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana alam di Sumatera. Bantuan yang juga dikirimkan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di sumber manapun tempat penampungan sementara. Kementerian Lingkungan Hidup menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa 2 unit kendaraan dump truck untuk pengolahan sampah pasca bencana Sumatera. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrafiq di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada Senin 8 Desember 2025. Selain 2 unit dump truck, Kementerian Lingkungan Hidup juga menyalurkan mobilisasi 3 unit alat berat, ekskavator, mesin sensor besar sebanyak 6 unit, kebutuhan bahan pokok dan juga sanitasi, pakaian, serta obat-obatan. Diharapkan bantuan ini dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat dan juga percepatan pemulihan pasca bencana. Diadakan untuk penanganan sampah ini untuk ya komisi yang akan ditangani melalui aspirasi daerah oleh Komisi 12. Kemudian di sisi kami juga kami akan fokuskan sebagian besar untuk mempercepat penanganan pengolahan sampah. Kemudian kami juga terima kasih dukungan yang luar biasa dari Kementerian PU, Bappenas, kementerian yang lain dalam rangka mempercepat penyelesaian infrastruktur sampah. Saya rasa itu mungkin dari ini kebetulan ada 2 truk yang memang digunakan untuk akar sebelumnya dan Selain dapat mendukung kebutuhan dasar masyarakat, bantuan diharapkan dapat mengefisiensi pengangkutan sampah serta mengurangi penumpukan di tempat penampungan sementara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan juga Kehutanan menegaskan komitmen serius dalam penanganan sampah di Indonesia. Dukungan anggaran dari Komisi 12 DPR menjadi penguat langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan sampah secara nasional. Di saat bersamaan, KLHK juga mengambil langkah tegas terhadap pengusaha yang diduga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan di daerah aliran Sungai Batang Toru dan sejumlah wilayah bencana di Sumatera dan Aceh. Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan komitmen penuh dalam menangani isu pengelolaan sampah, termasuk melalui alokasi dana hibah untuk mendorong percepatan infrastruktur dan program penanganan sampah di berbagai daerah. Terima kasih disampaikan kepada Komisi 12 DPR RI atas dukungan terhadap penguatan anggaran dalam rangka penuntasan persampahan nasional. Sementara itu, menyusul bencana longsor dan banjir yang melanda Sumatera dan Aceh, KLHK bertindak cepat dengan memanggil 8 perusahaan yang disinyalir terkait dengan aktivitas di daerah aliran Sungai Batang Toru. Audit lingkungan, keselamatan hidup, dan potensi pidana sedang dijalankan untuk melihat kontribusi mereka terhadap bencana di 5 das utama, termasuk Das Batang Toru dan Das Garuga. Saat ini, KLHK memfokuskan 4 langkah utama, yaitu percepatan penanganan sampah, audit dan penindakan terhadap aktivitas perusak alam, penyelesaian infrastruktur sampah, serta bantuan pemulihan untuk wilayah terdampak, termasuk pengiriman bantuan logistik dan 2 unit truk ke Aceh. KLHK mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga alam demi mencegah bencana di masa depan. Hari ini juga kami juga mulai penyelidikan terkait dengan bencana banjir di Sumatera Utara. Jadi kita memanggil 8 entitas. Kemarin kita juga sudah menghentikan kegiatan di lapangan pada 4 entitas utama. Kemudian hari ini kita memanggil 4 entitas di Sumatera Utara dan besok lagi 4 lagi yang memiliki wilayah konsesi. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional dan mengurangi resiko bencana di wilayah rawan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sedangkan Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada 8 Desember 2025. Mendak juga memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso memastikan pasokan dan harga sejumlah kebutuhan pokok menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dalam kondisi relatif terkendali. Hal ini disampaikan Mendak dalam rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional menjelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 pada Senin 8 Desember 2025 di Auditorium Utama Kementerian Perdagangan Jakarta. Mendak menuturkan berdasarkan laporan dari pemerintah daerah, asosiasi maupun produsen, disampaikan bahwa persiapan untuk Natal relatif aman karena pasokan dan distribusi terkendali dengan baik. Mendak pun menyampaikan pentingnya komunikasi dan koordinasi untuk memastikan kelancaran pasokan, khususnya ke wilayah terdampak bencana, sehingga pemerintah dapat mempercepat pemulihan pasca bencana dan menjaga momen HBKN berjalan dengan baik. Sampaikan bahwa pasokan cukup untuk Nataru, makanya yang kita jaga jangan sampai distribusinya terlambat. Tapi sih so far tadi kan dari Kementerian Perhubungan dan segala macam kan juga menyampaikan bahwa distribusi terkendali. Dalam rapat HBKN tersebut dihadiri pemerintah pusat, Polri, hingga Asosiasi Barang Kebutuhan Pokok, Pasar, dan Retail Modern. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pelepasan pasukan Brimob ke lokasi bencana Sumatera dan Aceh. Informasi lengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Polda Maluku berhasil salurkan paket sembako bagi korban banjir di Medan, Sumatera Utara. 1.000 paket sembako diberikan langsung kepada korban banjir sejumlah titik terdampak.
Polda Maluku menyalurkan 1.000 paket sembako kepada masyarakat terdampak bencana banjir di Provinsi Sumatera Utara. Bantuan diserahkan langsung kepada warga pada sejumlah titik lokasi terdampak pada 8 Desember 2025. Lokasi yang menjadi sasaran penyaluran paket sembako pada Maluku meliputi Pasar 4 Barat, Jalan Marelan 1, Kecamatan Medan, Marelan, Kota Medan. Kemudian Komplek Perumahan Grima Martubung, Kompleks Perumahan BTN hingga Panti Asuhan Taman Getsamani. Distribusi bantuan dilakukan secara bertahap melalui pemerintah daerah agar tepat sasaran dan menyeluruh. Masyarakat memberikan bantuan atau kondisi kemanusiaan. Semoga walaupun ini 1.000 paket sembako yang dibagikan oleh Polda Maluku bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang terdampak korban banjir atau longsor. Bantuan ini adalah bentuk kepedulian dan solidaritas dari jajaran Polda Maluku kepada warga Sumatera Utara. Bantuan sembako tersebut terdiri dari kebutuhan pokok yang dapat langsung digunakan seperti beras, minyak goreng, gula, mie instan, dan bahan pangan lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prastio mengecek kesiapan dan melepas ratusan personel Polri serta dapur umum untuk bantuan korban bencana di Sumatera dan Aceh. Kegiatan pelepasan pasukan bencana ini digelar di Markas Komando Korps Brimob Kelapa II, Kota Depok pada 9 Desember 2025. Sebanyak 361 personel Brimob, 200 personel Sabara, 12 ambulans dengan 48 personel nakes, 19 ekor K9, dan 12 personel 15 unit dapur lapangan, 12 water treatment, dan pelengkapan sari periksa langsung oleh Wakapolri guna keperluan penanggulangan bencana di Sumatera dan Aceh. Pasukan khusus ini dikirimkan sebagai bagian dari operasi kemanusiaan untuk membantu penanganan korban bencana alam di wilayah Sumatera dan Aceh. Pelepasan ini dilakukan sebagai respon cepat atas dampak bencana seperti banjir bandang dan tanah longsor. Pasukan Brimob yang juga dikirimkan ini dilengkapi dengan kemampuan search and juga rescue, medis, dan logistik. Mereka harus mengutamakan keselamatan warga dan bersinergi dengan pemerintah daerah serta stakeholder lainnya di lokasi bencana. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengatakan bahwa pelepasan pasukan khusus ini selain sebagai bentuk bantuan juga bertujuan untuk persiapan menjelang ibadah Natal agar masyarakat dapat melaksanakan ibadahnya dengan hikmat. Hari ini melihat bagaimana kesiapan personil yang nantinya dipersiapkan baik itu secara fisik, kuantitas, dan kualitas klasifikasi untuk memberikan dukungan lebih baik dan optimal di wilayah terdampak bencana Sumatera, sehingga rekan-rekan personel Polri yang sudah berada sebelumnya selama beberapa hari ini di sana ini akan lebih optimal. Dalam penyampaian Pak Wakapolri, sebagaimana kita ketahui, Bapak Presiden Republik Indonesia pada saat datang kunjungan ke Aceh menyampaikan agar mengoptimalkan seluruh kekuatan khususnya Polri, maka Pak Kapolri menginstruksikan hari ini untuk mengecek dan kemudian perlu diketahui beberapa personil yang terlibat di sini ada 361 personil Brimob dan kemudian ada Sabara sebanyak 200, kemudian 12 ambulan dengan 48 personil nakes dan K9 ada 19 ekor 29 personel termasuk nakes dari K9-nya. Kemudian juga perlengkapan sini ada 15 unit dapur lapangan, 12 water treatment, perlengkapan SAR baik itu kelompok maupun perorangan, dan juga beberapa kendaraan seperti bisa kita lihat ada ambulan, ya, dapur lapangan, kemudian kendaraan SAR dan juga kendaraan-kendaraan taktis teknis lain yang sifatnya adalah untuk rescue. Pasukan dan kendaraan taktis ini diprediksi akan tiba di lokasi bencana dalam waktu dekat dan langsung berkoordinasi dengan posko bencana setempat untuk memulai operasi kemanusiaan. Dari Kota Depok, Jawa Barat, Muhammad Iswanto, jurnalis Simpo TV, melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah terlatih untuk membantu membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. 4 ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Aceh mengerahkan 4 ekor gajah jinak untuk membersihkan puing kayu di pemukiman penduduk Kabupaten Pidi Jaya Aceh yang sebelumnya dibawa banjir bandang. Dirinya menjelaskan, 4 ekor gajah jinak tersebut melakukan pembersihan puing kayu atau lainnya pasca bencana dengan sasaran lokasi yang tidak bisa dilewati alat berat. 4 gajah tersebut bernama Abu,
Mido, Ajis, dan Noni. Para mahot pawang mengerahkan mereka membersihkan puing-puing kayu di Gampong Meyonosahbi, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidijaya. Adapun 4 gajah yang diperbantukan tersebut bernama Abu, Mido, Ajis, dan Noni. Menurut Ketua BKSDA Hadi, gajah-gajah ini membantu membersihkan material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk, serta membuka akses menuju rumah warga yang tertimbun bekas banjir. Selain itu, gajah juga dapat membantu evakuasi apapun yang ditemukan di lokasi, termasuk korban yang belum ditemukan, serta pengantaran logistik bagi warga terdampak banjir di Pidijaya. Ia menjelaskan, gajah jinak yang dikerahkan ini sudah memiliki pengalaman panjang membantu penanganan bencana. Keempatnya pernah terlibat saat pembersihan material pada bencana tsunami Aceh 2004. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 3 warga terdampak banjir di Jalan Raya Dayakolot, Desa Andir, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung berhasil dievakuasi tim SAR pada 6 Desember 2025. Ketiganya dievakuasi menuju ke rumah kerabat terdekat yang dinilai lebih aman. Sebelumnya, Kantor SAR Bandung menerima laporan permintaan evakuasi pada Sabtu 6 Desember 2025 pukul 9.10 waktu Indonesia bagian Barat pagi. Berdasarkan laporan awal, banjir terjadi sekitar pukul 3:20 waktu Indonesia bagian Barat dini hari, sehingga menyebabkan seorang warga terjebak banjir di lantai 2 rumahnya dan memerlukan pertolongan. Tim pun segera dikerahkan untuk melakukan operasi SAR. Selanjutnya, sekitar pukul 11:27 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR berhasil mengevakuasi 3 warga yang terdampak banjir, yaitu Ajam, usia 90 tahun, Sutia, usia 39 tahun, Fiona Dita, usia 19 tahun. Ketiganya dievakuasi menuju ke rumah kerabat terdekat yang dinilai lebih aman. Hingga pukul 17:00 waktu Indonesia bagian Barat, tim SAR masih berada di lokasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan apabila diperlukan permintaan evakuasi tambahan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi meninjau salah satu titik banjir di Kecamatan Bojong Soang didampingi Sekcam Al-Azhar. Dalam kunjungan ini, Deddy juga menunjukkan tumpukan sampah di aliran sungai yang dianggap sebagai penyebab utama banjir yang kembali melanda wilayah Kabupaten Bandung. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali ke Bandung setelah menyalurkan bantuan bagi korban banjir di Sumatera. Setibanya di Bandung, ia langsung meninjau banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah Kabupaten Bandung. Ia ingin memastikan penyebab utamanya dan menyiapkan langkah cepat agar banjir tidak terulang. Deddy bergerak menuju salah satu titik banjir di kawasan Bojong Soang. Ia menemukan aliran sungai yang penuh sampah. Kondisi itu langsung ia rekam dan unggah ke media sosial. Selama peninjauan, Deddy didampingi Sekcam Bojong Soang, Al-Azhar. Ia menanyakan sumber sampah yang memenuhi sungai tersebut. Pertanyaan itu sampai membuat Al-Azhar tampak ragu. Melihat situasi itu, Deddy meminta aparat jujur dalam menyampaikan kondisi lapangan. Besok saya kumpulin Bupati Bandung, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, kemudian Wali Kota Bandung. Kerjasama dengan nyata, bukan wacana. Ambil tindakan, temenan kalau ada izin. Iya, Pak. Oke? Oke. Terutama perumahan itu juga harus ada izinnya, Pak. Tong dikeluarkan di izin, Nak. Kan perumahan juga membangun perumahan karena ada izin. Iya. Tata ruangnya rubah dulu. Daerah yang sekarang dibikin rumah, sawah bikin rumah, ngeseureunnan. Sekarang tidak boleh lagi ada pembangunan, kan sudah ada edaran gubernur, larangan alih fungsi lahan. Iya. Setuju tidak, Bapak? Setuju, Pak. Biar nggak banjir di gitu. Gitu, oke. Untuk menekan resiko banjir, Deddy mengeluarkan surat edaran mengenai penghentian izin pembangunan perumahan di Bandung Raya. Ia menilai kebijakan itu penting untuk menghentikan perluasan permukiman di wilayah rawan banjir. Dalam edaran tersebut, ia meminta pemerintah daerah meninjau ulang lokasi pembangunan yang berada di kawasan rawan bencana. Ia juga menekankan kewajiban pengawasan terhadap pembangunan agar sesuai rencana tata ruang. Ia menegaskan bahwa setiap pembangunan harus memiliki persetujuan bangunan, gedung, serta mengikuti kaidah teknis yang berlaku. Selain itu, Deddy meminta pemerintah daerah memulihkan kawasan yang rusak akibat pembangunan. Ia juga mendorong penanaman pohon pelindung di area permukiman. Menurutnya, Bandung berada di cekungan sehingga ancaman banjir lebih tinggi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memastikan lahan pertanian rusak akibat banjir di Aceh akan direhabilitasi oleh pemerintah. Presiden juga menjanjikan penghapusan atau relaksasi utang petani terdampak bencana.
Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh lahan pertanian yang rusak akibat banjir di Aceh akan segera ditangani dan direhabilitasi pemerintah. Saat meninjau pembangunan jembatan Bailey di Tepin Mane, ia menegaskan petani tidak perlu cemas atas kerusakan sawah maupun irigasi karena bencana ini masuk dalam kategori force majeure. Prabowo juga menyatakan utang-utang petani terutama kur yang terdampak bencana akan dihapus atau direlaksasi. Berbagai instansi mulai dari TNI Polri, pemerintah daerah, hingga pekerja lokal bekerja sama untuk mempercepat pemulihan. Kepala Staf Angkatan Darat ditunjuk sebagai Komandan Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan dan Infrastruktur, memanfaatkan pasukan ZENI untuk pengerjaan konstruksi. Di akhir kunjungan, Presiden menekankan pemerintah hadir untuk menghadapi kesulitan rakyat. Dengan rehabilitasi sawah, penguatan logistik pangan, dan juga pengerahan penuh unsur pemerintah dan TNI Polri, Prabowo memastikan pemulihan ekonomi masyarakat, khususnya petani Aceh, untuk menjadi prioritas utama dalam masa tanggap darurat dan pasca bencana. Sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilapor ke saya, petani-petani nggak usah khawatir. Kalau sawahnya rusak, mereka akan bantu memperbaiki. Untuk prioritas kami juga sementara belum hidup, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutan karena ini bukan kelalaian, tapi kadang terpaksa. Force majeure. Jadi saya lihat kondisi, kerja semua instansi baik, bahu membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah, polisi, tentara, semua bekerja. Kasat dikerahkan semua ya. Ya Bapak. Itu. Saya tunjuk nanti Kasat sebagai Satgas Percepatan Perbaikan Jembatan untuk membantu PU dan pemerintah daerah. Jadi bisa segera membantu. Ya, Kasat. Siap. Panglima. Kapolri ya, kerahkan semua kekuatan. Ya ini ya musibah, tantangan yang kita coba. Ini pimpinan baru 1 tahun, presiden 1 tahun, gubernur 1 tahun, bupati 1 tahun, tapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan. Ya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, melaporkan perkembangan pemulihan energi di wilayah terdampak bencana kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga menegaskan komitmen untuk mempercepat pemulihan listrik, BBM, dan juga LPG demi mendukung masyarakat yang terdampak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai pemulihan layanan energi di wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk bergerak cepat memulihkan sektor listrik, BBM, dan LPG, serta menindaklanjuti laporan tersebut di Istana Merdeka pada 4 Desember 2025. Menurutnya pasokan listrik di Aceh sudah mulai pulih setelah jaringan transmisi dari Arun terganggu akibat banjir. Pemulihan juga berjalan di Tapanuli Tengah dan Sibolga yang sebagian sudah menyala meski belum optimal. Stok BBM tetap aman meski distribusi sempat terganggu akibat terputusnya akses jalan dengan skema cadangan seperti genset dan pengalihan mobilisasi. Distribusi LPG juga mulai membaik meski belum sepenuhnya normal, dengan pola suplai yang disesuaikan agar lebih efisien. Menteri Bahlil menegaskan arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh proses pemulihan energi dilakukan cepat dan maksimal untuk mendukung masyarakat terdampak bencana. Ya, saya baru selesai menghadap Bapak Presiden untuk melaporkan perkembangan terakhir hasil kunjungan saya ke lokasi bencana, baik di Aceh, di Birem, kemudian di Sumatera Utara, di Tapsel, Tapteng, dan di Sibolga, kemudian di Sumbar di Kabupaten Agam. Dan saya melaporkan bahwa urusan listrik untuk di Aceh, untuk mengcover Banda Aceh, Birem, dan beberapa tempat lain dari Arun, 200 MW LTG kita yang mati karena sutetnya kena banjir. Dan sekarang sudah dinaikkan, insya Allah besok malam itu sudah bisa
listriknya bisa jalan. Paling lambat hari Sabtu. Kemudian kalau untuk tap tank itu sejak saya kemarin malam sudah mulai nyala tapi belum maksimal. Jadi mungkin besok malam, paling lambat juga hari Sabtu sudah bisa. Si Bolga kemarin udah nyala dengan baik. Menyangkut BBM, secara stok untuk BBM di sana semua sesuai dengan 7 hari sampai 8 hari stok. Tapi memang di beberapa daerah yang jalannya putus itu mobilisasi BBM-nya terkendala. Karena itu kita sebagian ada pakai gen, kita sebagian ada pakai tangki dan terus dilakukan. Tapi kalau di tap tanknya sendiri sebagian pompa bensin sudah beroperasi 24 jam. Dan saya memutuskan untuk barcode sementara untuk menghindari penumpukan dan antre kita tiadakan di daerah-daerah bencana. LPG juga sudah mulai berjalan sekalipun belum maksimal karena sekarang tadinya untuk tap tank Nias Sibolga itu ngambilnya dari Dumai. Sekarang kita rubah ngambil LPG-nya kita ambil dari Sumbar. Jadi Sumbar sekarang menjadi hub supaya semuanya bisa terdistribusi. Insya Allah kalau cuacanya baik Jumat Sabtu semua sudah bisa lebih membaik. Sekarang untuk minyak BBM tadi saya telepon Pak Bupatinya, Pak Masinton, itu sudah 60% normal. Saya kan tadi malam baru pulang dari sana. Pak, dari hasil yang listrik itu Ace Kamil juga berarti? Kamil kan kebutuhan listrik? Iya, sebagian nanti saya cek ya. Ini kemarin saya dari Birem ya. Tamiang itu kabupaten apa ya? Coba saya cek. Tapi kalau itu sudah jalan yang Sutet yang 5 ini, itu kan mengcover 600.000 rumah. Insya Allah itu juga bisa, kalau sudah tercover masuk. Memang sekarang ada lagi sebagian yang Sutet kita jatuh lagi dan tim SDM dan PLN jalan terus. Pak, respon dari Pak Presiden apa? Responnya dari Pak Presiden? Bahwa kehadiran kami di sana kan atas perintah Bapak Presiden. Dan kami terus melaporkan perkembangan dan Bapak Presiden menyampaikan ikuti terus, harus dipastikan, diyakinkan bahwa percepatan harus dilakukan. Semuanya harus dipakai agar bisa melayani rakyat dengan baik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menambah anggaran untuk provinsi dan kabupaten di Aceh, Sumut, dan Sumbar guna penanganan bencana. Dana tambahan ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak bayi dan perempuan di wilayah terdampak. Dalam memimpin rapat penanganan bencana di Aceh, Presiden Prabowo Subianto langsung mengambil langkah cepat untuk memenuhi kebutuhan warga terdampak. Kepala negara memutuskan mengalokasikan dana 4 miliar untuk masing-masing dari 52 kabupaten kota di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terutama untuk kebutuhan dasar pengungsi seperti popok bayi dan juga pembalut perempuan. Keputusan ini diambil setelah laporan menunjukkan bahwa anggaran belanja tidak terduga daerah hampir habis di akhir tahun anggaran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa meski pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan BBM dan juga beras, kebutuhan harian khusus bagi perempuan dan bayi belum sepenuhnya dapat dipenuhi daerah. Beberapa provinsi telah menyalurkan bantuan antar daerah, namun kemampuan fiskal tetap terbatas. Tito pun mengusulkan tambahan dukungan dari pemerintah pusat agar penanganan di lapangan berjalan lancar. Kecil yang kami temukan waktu datang ke lapangan, misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan Pak, dan lain-lain. Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah untuk masuk ke daerah. Tapi kalau mungkin Bapak berkenan 52 kabupaten kota ini karena mereka kondisi tipis betul, kalau mungkin bisa dibantu mungkin 2 miliar itu untuk pegangan mereka Pak, untuk membantu masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Prabowo juga langsung menyetujui tambahan anggaran dan memerintahkan dukungan untuk provinsi dihitung terpisah sesuai dengan tingkat kerusakan bahkan hingga 20 miliar. Ia menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendampingi kepala daerah dan memastikan kebutuhan warga terpenuhi dengan cepat. Mendagri, Anda minta 2M per kabupaten ya. Saya kasih 4M. Ya. Kemudian untuk provinsi, nanti provinsi dihitung ya. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya. Kirim 20M. Nanti atau berapa nanti gubernurnya suruh ketemu saya. Kalian yang di depan, kalian panglima terdepan.
kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat ya. Jadi yang bisa saya kerahkan adalah dukungan untuk kalian supaya kalian tidak ragu-ragu. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden RI Prabowo Subianto mencicipi sepiring masakan ikan tongkol di dapur posko pengungsian bencana desa Balai Panah Aceh. Presiden ingin memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi masyarakat. Presiden RI Prabowo Subianto sempat sepiring masakan ikan tongkol di dapur pengungsian guna memastikan kualitas dan kecukupan gizi makanan bagi para warga di posko pengungsian bencana desa Balai Panah, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Usai menyapa warga, Prabowo melihat langsung proses memasak dan kemudian meminta izin kepada juru masak di tenda untuk mencoba hidangan yang dimasak untuk masak siang. Ibu-ibu yang menjadi salah satu juru masak kemudian menyendokkan satu piring berisikan menu ikan tongkol untuk dicicipi oleh Prabowo. Setelah mencicipi masakan tersebut, Prabowo sempat melontarkan cita rasa masakan ikan tongkol yang pedas tersebut. Di momen yang sama, petugas dapur lainnya yang juga ibu-ibu berinteraksi langsung dengan Prabowo saat mencicipi hasil menu masakannya. Ini apa itu? Ikan tongkol, Pak. Ikan tongkol. Ya. Apa, Pak? Kami datang di bandanya, Pak. Enak ya? Di setiap kesempatan meninjau dapur pengungsian, Prabowo kerap mengunjungi dapur guna memastikan kebutuhan dasar para pengungsi, termasuk memastikan makanan yang disajikan tidak hanya cukup, tetapi juga layak dan bergizi. Dari Aceh, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bermalam di Aceh dan memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Kepala negara menegaskan bahwa komitmen pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Presiden Prabowo Subianto memutuskan bermalam di Aceh untuk memimpin rapat terbatas penanganan bencana yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rapat yang berlangsung hingga larut malam pada Minggu 7 Desember itu dihadiri para gubernur, bupati, serta pejabat terkait. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus hadir dan juga memastikan kebutuhan korban terpenuhi dengan cepat dan tepat. Dalam arahannya, Prabowo menyampaikan optimisme bahwa Indonesia memiliki pengalaman dan kemampuan menghadapi situasi sulit selama seluruh pihak bekerja kompak. Presiden juga mengapresiasi para petugas yang bekerja tanpa lelah di lapangan dan menegaskan pentingnya koordinasi langsung di daerah terdampak untuk mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan tersalurkan dengan baik. Prabowo juga menyoroti kebutuhan mendesak seperti obat-obatan dan pakaian bagi warga terdampak. Ia meminta agar pemenuhan kebutuhan sandang dapat menjadi program khusus yang juga sekaligus memberdayakan industri nasional. Pernah mengalami musibah yang besar, cobaan-cobaan besar, tapi kita dengan kerjasama, dengan kekompakan kita mampu menghadapinya. Saya lihat sendiri di lapangan, saya tanya prajurit-prajurit, ada yang sudah 7 hari, 8 hari, ada yang bekerja. Terima kasih ya, dan saya akan terus monitor. Mungkin tiap beberapa hari saya akan datang terus ke semua daerah ya kan. Saya hanya memberi moral, saya hanya mau tahu, dengar langsung apa yang dibutuhkan sehingga bisa ada keputusan cepat ya. Jadi mungkin ratas-ratas kita nanti di daerah-daerah susah, jangan sampai ada yang dibutuhkan rakyat tidak sampai. Saya kira obat-obatan harus segera prioritas ya, segala kebutuhan bisa segera aja ya obat-obatan itu. Kemudian pakaian, bikin proyek khusus pakaian ini dikirim ke daerah-daerah, dihitung ya. Ini juga saya kira bisa boost untuk industri garment kita, industri tekstil kita. Selain itu, ia juga mengingatkan kementerian, lembaga pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum untuk menjaga integritas dalam penggunaan anggaran, serta menindak tegas pihak yang memanfaatkan situasi bencana. Tidak boleh ada penyelewengan, tidak boleh ada korupsi di semua entitas pemerintahan. Jangan ada mencari keuntungan di tengah penderitaan rakyat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meninjau Tepen Mane, Kabupaten Biren, Aceh untuk memastikan pemulihan pasca bencana berjalan dengan lancar. Kepala negara menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dan ketersediaan pangan bagi para masyarakat terdampak. Dalam upaya memastikan pemulihan pasca bencana berjalan lancar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung Tepen Mane
Kabupaten Biren, Aceh pada Minggu 7 Desember 2025. Wilayah ini menjadi titik strategis yang menghubungkan Bener Meriah dan Takengon, sehingga kondisinya krusial bagi pemulihan daerah terdampak. Perhatian utama Prabowo tertuju pada kesejahteraan para petani. Ia memerintahkan perbaikan infrastruktur bendungan dan persawahan menjadi prioritas, sekaligus memastikan penghapusan utang kredit usaha rakyat pertanian bagi para petani, agar mereka tidak terbebani di tengah situasi pasca bencana. Selain itu, Kepala Negara menekankan pentingnya ketersediaan pangan di Aceh dengan menginstruksikan pengiriman cadangan pangan milik pemerintah. Ia juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang bekerja sama memulihkan kondisi pasca bencana. Berharap kolaborasi ini terus berlangsung demi kepentingan masyarakat. Tadi dilaporkan bendungan juga banyak yang jebol. Nanti PU ya segera akan memperbaiki. Kemudian sawah-sawah yang rusak akan kita rehabilitasi, dan sudah dilaporkan ke saya, petani-petani nggak usah khawatir, hutang-hutang kur, karena ini keadaan alam ya, kita akan dihapus. Jadi petani nggak usah khawatir, tidak bisa kembali ke hutang, karena ini bukan kelalaian tapi keadaan terpaksa. Force majeure. Jadi kalau sawahnya rusak, mereka akan balik memperbaiki. Prioritas kami juga sementara belum sepenuh, pangan akan kita kirim dari tempat lain. Cadangan nasional cukup banyak. Saya lihat kondisi kerja semua instansi baik, bahu-membahu sama rakyat, sama pemerintah daerah. Polisi, tentara semua bekerja. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Wali Kota Ilizia Sa'audin Jamal turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh. Tentunya keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Wali Kota Ilizia Sa'audin Jamal turun langsung membantu operasi pasar LPG 3 kg yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banda Aceh pasca bencana yang melanda wilayah ibu kota di Pasar Tani pada Sabtu 6 Desember 2025. Selain di Pasar Tani Lapineng, operasi pasar LPG tersebut juga digelar di 4 lokasi, yaitu kantor Camat Kuta Alam, kantor Camat Meraksa, dan juga kantor Camat Baitur Rahman. Pemerintah Kota Banda Aceh turun langsung mengatur distribusi gas kepada warga agar berjalan tertib dan aman. Wali Kota Ilizia mengucapkan terima kasih kepada Pertamina untuk kerja kerasnya dalam penyediaan gas LPG. Hal ini sangat membantu masyarakat dalam melanjutkan aktivitas sehari-hari secara normal selama masa pemulihan. Ilizia juga menegaskan bahwa keberlanjutan distribusi LPG menjadi prioritas utama dalam masa pemulihan pasca bencana. Udah kita tambah kuota pun masyarakat masih antri panjang, tapi sebetulnya banyak juga yang bawa 2 tabung, 3 tabung gitu ya, tapi semua kita batasi, kita atur dengan rapi, jadi sehingga mudah-mudahan hari ini bisa meringankan juga lah beban masyarakat yang memang mereka juga butuh LPG. Dan kita juga tadi malam melihat bahwasanya suplai yang masuk ada sekitar 15 ton dan yang mobil yang keluar sekitar 30 ton. Jadi harapannya yang kemarin tangki yang keluar 30 ton itu bisa segera balik ke Aceh, ke Banda Aceh, sehingga suplai ini nggak akan terjadi kekosongan di tengah masyarakat. Hal ini penting agar tidak terjadi kelangkaan berkepanjangan maupun lonjakan harga di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, lumpur banjir yang merendam RSUD Aceh Tamiang saat ini sudah dibersihkan. Rumah sakit itu sudah kembali terang saat malam hari setelah mendapatkan pasokan listrik dari genset yang didatangkan oleh PLN. Kepala BNPB Suharyanto pada Sabtu 6 Desember 2025 meninjau langsung kondisi RSUD Aceh Tamiang dan melihat kondisinya sudah bersih. Genset 100.000 watt di rumah sakit itu juga sudah beroperasi sehingga listrik kembali menyala. Selain RSUD Aceh Tamiang, BNPB juga membawa genset 250.000 watt milik PLN ke Aceh Tengah. Genset seberat 2,8 ton itu diangkut menggunakan helikopter dan genset tersebut dipakai untuk RSUD Aceh Tengah. Dia menargetkan genset itu sudah beroperasi dan listrik di rumah sakit kembali normal. Dari peristiwa ini, korban meninggal dunia akibat bencana banjir dan longsor di Aceh mencapai 359 orang.
Pemerintah berharap korban yang masih dinyatakan hilang dapat segera ditemukan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono tinjau kebocoran tanggul Muara Baru. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyapa Indonesia Malam. Kita lanjutkan ke informasi berikutnya dari Ketua Komisi 3 DPR, Habibur Rahman, menanggapi terkait Polda Metro Jaya yang berhasil menangkap 3 orang yang diduga melakukan penghasutan kerusuhan di Jakarta pada bulan Desember ini. Habibur Rahman juga meminta kepada Polda Metro Jaya untuk mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam menangani 3 orang tersebut. Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang berinisial BDM, TSF, dan YM yang diduga menghasut melalui media sosial untuk melakukan kerusuhan di Jakarta pada Desember 2025. Kasus ini terungkap berdasarkan patroli Direktorat Siber Polda Metro Jaya dengan ditindaklanjuti oleh Satgas Penegakan Hukum. Selain itu, polisi juga berhasil mengamankan barang bukti berupa bom molotov yang akan digunakan saat kerusuhan. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta aparat penegak hukum agar dapat berhati-hati dalam memproses praduga pelaku. Dirinya menilai penghasutan untuk melakukan kerusuhan di Jakarta jelas membahayakan warga negara Indonesia. Ya, kita minta agar prosesnya dilakukan sesuai dengan hukum, ya, dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengedepankan azas praduga tak bersalah, tapi tetap harus ekstra hati-hati, ya, karena kami juga mendapat informasi adanya sekelompok orang yang ingin memanfaatkan situasi, ya, melakukan penghasutan bukan hanya untuk unjuk rasa yang sifatnya rusuh, tetapi sampai ke penggunaan bahan-bahan peledak, yang memang sebetulnya masuk dalam kategori sangat dilarang untuk digunakan, ya. Dan ini tentu kalau sampai ada yang mengorganisir untuk melakukan kegiatan seolah menyampaikan pendapat tapi tujuannya adalah rusuh dengan menggunakan bahan peledak, tentu membahayakan warga negara, ya. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mendorong industri jasa keuangan untuk semakin tangguh dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian. Dalam dialog akhir tahun dengan para industri jasa keuangan, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan ketangguhan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar dalam dialog akhir tahun dengan para industri jasa keuangan, mengajak seluruh pelaku industri jasa keuangan untuk terus meningkatkan ketangguhan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut Mahendra, OJK telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengarahkan industri jasa keuangan untuk semakin berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah seperti program pembangunan maupun renovasi 3 juta rumah dan kemudahan pembiayaan bagi UMKM. Acara yang berlangsung selama 2 hari pada Kamis 4 Desember 2025 diisi oleh sesi perbankan yang diisi oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Dian Ediane Rai, serta sesi pengawasan perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun oleh Ogi Prastomiono sebagai Kepala Eksekutif PPDP. Sedangkan pada hari Jumat 5 Desember 2025 diisi dengan sesi pasar modal, keuangan derivatif dan bursa karbon, lembaga pembiayaan, perusahaan modal Ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya, serta inovasi teknologi sektor keuangan, akses keuangan digital, dengan pembicara anggota Dewan Komisioner masing-masing bidang. OJK berharap dengan sinergi bersama pelaku usaha jasa keuangan dapat terus meningkatkan ketangguhan, memperkuat komitmen, memberikan layanan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, mengarahkan pada perubahan yang lebih maju dan tangguh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sedangkan dari Gubernur Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Jakarta Utara. Kebocoran tersebut terjadi akibat pasang ekstrim yang dipicu fenomena supermoon.
Perbaikan darurat sudah dilakukan sejak Kamis lalu, sementara Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi banjirop beberapa bulan ke depan. Pada Senin 8 Desember 2025, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung kebocoran tanggul pengaman pantai di Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Kebocoran terjadi saat pasang ekstrim yang muncul akibat fenomena supermoon. Sejak Kamis 4 Desember, Suku Dinas Sumber Daya Air Jakarta Utara langsung melakukan perbaikan sementara dengan menumpuk lebih dari 300 karung pasir di titik kebocoran. Upaya ini dilakukan untuk menahan tekanan air laut yang terus datang. Pengawasan di area tanggul masih terus dilakukan hingga perbaikan permanen dapat segera direalisasikan. Pemprov DKI juga mengantisipasi potensi banjir rob yang diperkirakan akan terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Penguatan infrastruktur dan peningkatan kesiapsiagaan telah dilaksanakan di sejumlah titik rawan seperti Muara Baru, Muara Angke, dan Marta Dinata. Kemarin memang rob yang terjadi karena supermoon. Jadi supermoon itu bulan penuh, dan dari 15 hari yang lalu kami sudah mempersiapkan di pemerintah DKI Jakarta, termasuk di beberapa titik, terutama di tempat ini, kemudian di Muara Baru, di Muara Angke, di Marta Dinata dan sebagainya. Perkirakan kalau jebol bisa sampai banjir di Monas, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Maka untuk itu saya tetap meminta kepada Dinas Sumber Daya Air untuk melanjutkan pembangunan 2025-2026 ini. Memang yang menjadi problem adalah salah satunya ada yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU, ada yang menjadi tanggung jawab Pelindo, ada yang menjadi tanggung jawab KKP, ada yang menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Upaya penanggulangan banjir rob ini terus dikebut agar Jakarta tetap aman menghadapi cuaca ekstrim. Pemerintah Provinsi DKI menegaskan komitmen untuk mengamankan kawasan pesisir dan mengurangi resiko banjir rob ke depannya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, jembatan penghubung menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas di Kampung Lodres, Desa Sukalimau, Kalimantan Utara ini rusak parah akibat derasnya arus sungai. Untuk memulihkan akses masyarakat, Satuan Brimob Polda Kaltara mengerahkan tim perbaikan dan membangun kembali jembatan tersebut secara gotong royong bersama warga. Satuan Brimob Polda Kalimantan Utara terus mempercepat pembangunan jembatan yang roboh akibat derasnya arus sungai di Kampung Lodres, Desa Sungai Limau, Sebatik Tengah. Jembatan ini merupakan satu-satunya akses menuju Madrasah Ibtidaiyah Tapal Batas. Setiap hari jembatan tersebut digunakan oleh para siswa, guru, dan juga warga untuk beraktivitas. Pembangunan dimulai dari pembuatan jembatan darurat, pembersihan puing-puing material yang ambruk, hingga pemancangan tiang utama. Proses ini dilaksanakan oleh tim perbaikan jembatan Kompi 2 Batalion B Pelopor bersama masyarakat secara gotong royong. Kapolda Kaltara Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi memberikan apresiasi atas dedikasi Brimob yang dinilai hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Pembangunan jembatan adalah wujud pengabdian Brimob untuk menjamin keselamatan dan kelancaran akses pendidikan. Jana Bila, Sinpo TV melaporkan. Untuk mempercepat pemulihan akses jalan yang terputus di wilayah Sumatera Barat, TNI AD mengerahkan tim Zeni untuk melakukan perbaikan di titik-titik kritis. Sebanyak 20 prajurit Denzipur 2 Pasupati diberangkatkan ke Solok dan juga Pasaman Barat untuk membawa komponen jembatan Bailey untuk membuka kembali akses dan juga memperlancar distribusi bantuan. Sebanyak 20 prajurit Zeni dari Denzipur 2 Pasupati telah diberangkatkan menuju Kabupaten Solok dan Kabupaten Pasaman Barat. Tim tersebut ditugaskan menangani pembangunan jembatan Bailey di Sawah Sudiuk Solok di bawah pimpinan Letda Sizon Saragi, serta jembatan Sikabau di Pasaman Barat dipimpin Letda Sizucha pada 7 Desember 2025. Perbaikan dua akses utama ini menjadi prioritas karena memutus jalur mobilitas warga serta menghambat pendistribusian bantuan darurat. Tim Zeni yang dikerahkan membawa beragam komponen jembatan Bailey untuk memastikan pembangunan dapat dilaksanakan segera agar akses penghubung antar wilayah kembali terbuka. Adapun TNI menegaskan dukungan pemulihan infrastruktur akan terus dilakukan hingga seluruh jalan dan jembatan yang terputus dapat dipulihkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Program ini menjadi bagian dari implementasi program nasional makan bergizi gratis untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.
Dapur makan bergizi gratis yang dikelola Yayasan Insan Mandiri melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kampung Kadu Dadap, RT 3 RW 4 Desa Ciput, Kecamatan Ciput, Kabupaten Pandeglang resmi beroperasi. Peresmian dilakukan oleh anggota DPRD Banten, fraksi Gerindra, Rifki Hermiansyah, serta dihadiri Forkopimkam, Ciput dan juga tokoh masyarakat setempat. Kepala SPG Insan Mandiri Ilham Fauzi mengatakan dapur MBG ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan gizi siswa dan juga kelompok rentan di Ciput. Ada 2.359 penerima manfaat yang akan mendapatkan pasokan makanan bergizi setiap hari. Untuk menopang operasional program ini, pihaknya memberdayakan warga lokal. Total ada 50 tenaga kerja yang terlibat, terdiri dari 47 relawan dan 3 staf yang direkrut dari masyarakat sekitar. Penyaluran ke balita serta ibu hamil dan menyusui dilakukan melalui kader posyandu. Para kader juga mendapatkan insentif dari operasional program. Sementara itu, Haji Rahman Firdaus selaku mitra Yayasan Insan Pastabikul Hayrot menyampaikan bahwa dukungan terhadap pelaksanaan program MBG di Desa Ciput. Selain meningkatkan pemenuhan gizi, masyarakat operasional dapur MBG juga memberdayakan warga sekitar sebagai tenaga kerja. Ia berharap seluruh pihak dapat mendukung keberlanjutan program tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Tentunya perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aek Garoga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Bencana banjir bandang yang terjadi di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara beruntut panjang. Lantaran banyaknya gelondongan kayu yang terbawa banjir bandang yang terjadi pada hari Selasa 25 November lalu sehingga memperparah dampak bencana alam ini. Sabtu siang, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik turun tangan dan melihat langsung lokasi banjir bandang yaitu Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Usai melakukan pengecekan, Hanif Faisal Nurofik mengatakan telah mencabut izin operasional 4 perusahaan yang beroperasi di daerah aliran Sungai Batang Toru. 4 perusahaan tersebut adalah PT Toba PWLP Lestari, PT Agincourt Resources, PT North Sumatra Hydro Energy, dan PT PN 3 Batang Toru. Selain itu, pihak Kementerian Lingkungan Hidup juga akan menutup perusahaan kelapa sawit yang berada di hulu Sungai Aek Garoga yang dituding menjadi penyebab banjir bandang ini. Tidak hanya mencabut izin operasional, pemerintah juga akan meminta kepada pihak perusahaan yang melanggar aturan untuk melakukan ganti rugi, kerusakan lingkungan dan korban jiwa, dan berlanjut dengan proses pidana. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di Das Batang Toru ya. Ini beda das. Jadi das ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan Das Garoga karena alirannya beda. Jadi Das Batang Toru ke arah sini, Garuda jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Warga menyebut ada sebuah perusahaan di Das Garoga. Saya akan ke sana. Habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Saya akan tempuh 3 jalur, mulai dari audit lingkungan yang saya minta kepada seluruh entitas yang ada di Das Batang Toru maupun Das Garoga. Kemudian kami akan melakukan menurunkan para ahli untuk merumuskan langkah-langkah ganti rugi kerusakan lingkungan dan korban-korban yang ada di sekitar jalan ini. Kemudian ketiga, karena ini sudah jadi korban, tentu ini harus meningkat menjadi pidana. Jadi 3 hal ini kita akan lakukan untuk semua segmen yang telah menyebabkan bencana dengan korban jiwa yang tidak sedikit. Jadi kita akan terus ya, kami mohon doa kita semua, kita akan perbaiki semua kondisi perusahaan lingkungan juga. Tapi yang paling penting, semua harus siap-siap melakukan adaptasi karena ini perubahan iklim sudah ada di kita. Usai banjir bandang yang menyapu 5 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara terjadi, masyarakat menuding beberapa perusahaan yang melakukan perusakan hutan atau pembalakan liar sehingga memperparah banjir yang terjadi. Saat ini jumlah korban meninggal dunia sudah mencapai 46 orang, sedangkan luka berat dan luka ringan telah mencapai 500 orang lebih. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, puncak rangkaian peringatan Hari Disabilitas Internasional 2025 diikuti oleh ribuan penyandang disabilitas dengan menggelar jalan sehat atau Fun Walk di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Sebagai bentuk kepedulian antar sesama, para penyandang disabilitas ini turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Lebih dari 5.000 disabilitas ikut meramaikan kegiatan Jalan Sehat atau Fun Walk yang digelar Kementerian Sosial di kawasan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day, Tamrin, Jakarta Pusat pada Minggu pagi. Meski di tengah keterbatasan yang dimiliki, namun hal itu tak menyurutkan mereka untuk ikut serta dalam kegiatan Fun Walk tersebut. Selain turut melakukan doa bersama untuk masyarakat terdampak bencana, kelompok disabilitas tersebut turut menyerahkan donasi senilai lebih dari 200 juta rupiah untuk disalurkan ke korban bencana di wilayah Sumatera dan Aceh. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo mengapresiasi serta berterima kasih kepada kelompok disabilitas yang ikut serta membantu dalam meringankan beban masyarakat terdampak bencana. Ya, karena kita semua tahu ya bahwa kita sedang menghadapi musibah ya, musibah banjir ya, terutama yang terjadi di Sumatera Utara, di Aceh, kemudian di Sumatera Barat gitu loh. Dan saya sejak awal ya sudah meminta supaya semua bersinergi, semua bergotong royong ya untuk mendukung, untuk kemudian memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita yang terkena bencana banjir yang ada di 3 provinsi itu. Tidak juga kita juga meminta kepada kelompok-kelompok disabilitas untuk ikut membantu ya, ikut membantu bergotong royong. Dan pada hari ini tadi sudah saya sampaikan dari sumbangan-sumbangan yang dilakukan di dalam kegiatan peringatan Hari Disabilitas Nasional sudah terkumpul ya, tadi kurang lebih 200 juta lebih. Nanti tentunya akan kita salurkan ya sumbangan tersebut kepada saudara-saudara kita yang ada di Sumatera. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih ya atas segala partisipasinya, terutama dari saudara-saudara kita disabilitas yang sudah memberikan dukungan, yang sudah memberikan support, dan itu tentunya akan memberikan semangat bagi saudara-saudara kita yang ada di daerah-daerah bencana. Sumbangan tersebut nantinya akan langsung disalurkan pihak Kemensos kepada masyarakat terdampak di Pulau Sumatera hingga Aceh. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Masih mengenai pasca bencana banjir bandang di Aceh Tamiang, TNI mengerahkan ratusan prajurit untuk mempercepat pemulihan fasilitas publik. Sebanyak 130 prajurit Yon TP 853 Bawah Rajepur diterjunkan untuk membersihkan RSUD Aceh Tamiang yang lumpuh akibat terendam banjir. Prajurit Kodam Iskandar Muda kembali melakukan pembersihan total di RSUD Aceh Tamiang. Setelah fasilitas vital tersebut terendam banjir bandang dan dipenuhi lumpur setebal 10 cm. Prajurit Yon TP 853 Bawah Rajepur bersinergi dengan petugas Damkar Aceh Tamiang serta Satgas Mata Dana Poltekkes Medan untuk mengangkat lumpur, mencuci lantai, dan lorong hingga mengeringkan ruangan. Sejak hari pertama, sasaran utama adalah instalasi gawat darurat atau IGD yang menjadi ruang paling krusial untuk segera difungsikan. Adapun lumpur yang mengeras di dinding dan lantai menjadi tantangan terberat. Hingga hari ini seluruh ruangan utama RSUD Aceh Tamiang telah memasuki tahap finishing dan siap menjalani sterilisasi sebelum kembali melayani pasien. Jihan Nabila, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 22 orang karyawan Ruko Drone dinyatakan tewas. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Simpo TV.
Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana kebakaran sebuah ruko penjual drone berlantai 7 di Lalap Jago Merah di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. 15 karyawan yang ada di dalam gedung terjebak di lantai 7 dan evakuasi berjalan dramatis. Sebuah ruko berlantai 7 yang dijadikan tempat usaha penjualan pesawat tanpa awak di Jalan Cempaka Putih, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa siang. Api yang diduga muncul dari lantai 1 dengan cepat membakar isi gedung. 15 orang karyawan yang didominasi perempuan yang masih berada di dalam gedung terjebak di lantai 7. Sebagian dari mereka terselamatkan setelah petugas Kukalmar Jakarta Pusat bergerak cepat mengerahkan tangga darurat untuk menyelamatkan para korban. Namun menurut sejumlah informasi di lapangan, sejumlah karyawan toko meninggal dunia terjebak di atas gedung. Menurut saksi, mengatakan peristiwa terjadi saat jam makan siang. Menurutnya api berawal dari lantai 1 ruangan. Penyebab kebakaran diduga dari korsleting listrik. Kurang begitu jelas karena saya lagi di luar seperti itu. Jadi lagi makan siang, kemudian tiba-tiba ada laporan kebakaran dan di sini makanya kita lari. Jadi untuk awalnya seperti apa, saya masih belum kopi nih seperti itu karena semua lagi kondisi seperti ini. Ini kantor apa? PT Teradrone Indonesia. Oh, apa itu? Kita perusahaan bergerak di bidang jasa drone. Oh, jasa drone. Nah, ini yang terbakar tapi nggak tahu apa? Kurang tahu apa yang terbakar seperti itu karena kita masih mengkonfirmasi lagi seperti itu. Nah, untuk yang karyawan yang terjebak itu di atas ada berapa banyak, Pak? Sekitar 15 orang masih ada di atas, ada di lantai 3 sampai lantai 7. Karyawan yang selamat langsung mendapatkan perawatan ke rumah sakit terdekat. Api pun dapat dikuasai 1 jam kemudian setelah petugas Kukalmar Jakarta Pusat menerjunkan 28 unit mobil pemadam kebakaran ke lokasi. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kebakaran yang terjadi di ruko tempat penjualan drone di kawasan Cempaka Putih terdapat korban jiwa. Data yang diperoleh sementara, ada 22 orang karyawan ruko yang dinyatakan tewas di dalam gedung. Gaya 65 jadi kebakaran. Gedung Teradrone di kawasan Cempaka Putih yang terbakar Selasa siang menyisakan duka. Sejumlah karyawan ruko di dalam gedung meninggal dunia. 21 orang terjebak. Petugas masih melakukan penyisiran di dalam gedung karena dugaannya masih terdapat korban jiwa yang belum dievakuasi. 101 petugas damkar dikerahkan ke lokasi dan api dapat dikuasai oleh 28 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi, sempat terdengar suara ledakan keras dari lantai 1 gedung yang diduga berasal dari baterai. Suasana yang mencekam membuat evakuasi karyawan ruko berlangsung dramatis. Dengan menggunakan tangga pemadam kebakaran, belasan karyawan turun menyelamatkan diri. Selain adanya korban tewas, karyawan ruko yang terluka dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Penyebab pasti kebakaran dalam penyelidikan petugas kepolisian Resort Jakarta Pusat. Tim kontributor Sinpo TV melaporkan. Kita ke informasi lainnya di mana Polres Tarakan berhasil membongkar sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga. Dalam waktu kurang dari 24 jam, 4 pelaku ditangkap dan 11 unit mobil yang digadaikan berhasil diamankan. Sindikat penggelapan mobil rental yang meresahkan warga Tarakan akhirnya berhasil dibongkar Polres Tarakan. Dalam operasi kurang dari 24 jam, polisi mengamankan 4 pelaku berinisial RK, FK, CR, dan BL, serta menelusuri 11 unit mobil yang telah digadaikan hingga lintas kabupaten. Kasus ini terungkap setelah 2 pemilik rental melapor karena kendaraan mereka tak kunjung dikembalikan. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan total 9 korban dengan kerugian 11 kendaraan yang digadaikan para pelaku dengan nilai 35 juta rupiah hingga 52 juta rupiah per unit. Kapolres Tarakan AKBP Erwin S. Manik menyampaikan mobil-mobil tersebut tersebar di Tarakan, Malinau, Lumbis, dan Sebuku, menunjukkan bahwa jaringan ini bergerak terorganisasi. Sementara uang hasil penggadaian diketahui digunakan para pelaku untuk kepentingan pribadi. Polres Tarakan memberikan responsif dalam menerima laporan pengadaan tersebut dan juga berhasil mengamankan dalam kurun waktu kurang dari 1 kali 24 jam, yakni lebih kurang 16 jaman, berhasil diamankan 3 unit mobil yang dilaporkan para korban yang mengalami peristiwa penipuan dan atau penggelapan. Selanjutnya dari tugas kepolisian melakukan langkah-langkah penyelidikan dan dikembangkan terdapat ada 9 korban. Dari awalnya yang datang 2 orang korban dan dikembangkan dari hasil penyelidikan
terdapat 9 korban dan juga bertambahnya kendaraan yang diamankan dari 3 unit menjadi 11 unit. Dan juga pelaku yang berinisial RK melakukan aksinya bersama-sama dengan pelaku lainnya, yakni saudara FK, saudara JR, dan saudara BL. Dan saat ini, pada saat rilis, 4 pelaku telah berhasil diamankan dan dimintai keterangan. Pasal yang dipersangkakan pada para pelaku yakni pasal 372 KUH Pidana, subsidiar 378 KUH Pidana, junto 55, ancaman 4 tahun penjara. Modus operandi dari para pelaku untuk mendapatkan keuntungan dengan cara menggadaikan mobil yang disewa tersebut dan mendapatkan keuntungan bervariasi sesuai dengan jenis kendaraan, sesuai dengan jenis mobil yang digadaikan oleh pelaku. Dari pihak kepolisian hari ini juga menyampaikan bahwa dari beberapa korban yang bertambah tersebut itu hasil dari identifikasi dan penyelidikan kepolisian. Selanjutnya dari call center 110 Polri menghubungi para korban agar datang ke kantor polisi untuk bisa memastikan kendaraan yang telah berhasil diamankan oleh petugas kepolisian Polres Tarakan. Dan hari ini juga kami dari pihak kepolisian Resort Kota Tarakan akan mengabulkan terkait dengan permohonan pinjam pakai kendaraan tersebut karena sebagian besar ini adalah alat untuk mata pencarian. Keempat tersangka kini dijerat pasal 372 KUHP dan pasal 378 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Polres Tarakan juga memberikan kemudahan bagi para pemilik rental untuk menggunakan kembali kendaraan mereka melalui skema titip rawat, mengingat mobil tersebut merupakan mata pencarian korban. Kapolres mengimbau pemilik usaha rental agar lebih berhati-hati dan meminta masyarakat segera melapor melalui call center Polri 110 jika mengalami kejadian serupa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Peristiwa lainnya, pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Tentunya peristiwa ini terjadi di Jalan Nangka Tapos, Kota Depok pada Selasa 8 Desember 2025. Aksi tawuran membuat warga resah dan meminta aparat menindak tegas pelaku tawuran. Penggunaan bom molotov menjadi sorotan utama dalam aksi tawuran di jalanan yang menimbulkan kecemasan di kalangan warga setempat. Dampak yang ditimbulkan pun berpotensi membahayakan bangunan di sekitar lokasi seperti tempat usaha dan rumah warga. Dalam rekaman kamera pengawas terlihat puluhan remaja dari 2 kelompok ini saling serang menggunakan bom molotov dan senjata tajam. Bom molotov rakitan botol kaca berisi cairan minyak itu sempat membakar selang air di area ruko tempat usaha warga sekitar di Jalan Nangka Tapos, Kota Depok pada Selasa 8 Desember 2025. Waktu malam itu sih saya belum datang sih ya, cuman lihat dari CCTV ya anak-anak muda gitu pada tawuran tapi pakai bom molotov, pengen ngelepar depan kios ini, kayak bakar lah ibaratnya gitu. Oh, sempat kebakar. Sempat kebakar, Om. Kenapa-napa? Alhamdulillah enggak, karena ada orang sebelah yang tahu kan, langsung madamin itu. Tadinya mah apinya gede, mungkin kalau nggak ada bisa kebakar kali nih kios. Oh iya. Iya. Untungnya segera dipadamin. Iya, segera dipadamin sama tetangga. Nah, Bang, sering kejadian tawuran gitu, apa gimana sih? Ini kejadiannya sih tawuran-tawuran itu kayaknya sering, Om. Cuma saya kan tidur ya, cuma dengar suaranya aja sih kayak teriak-teriak orang tawuran gitu kalau malam. Oh, iya ini. Ya. Orang mana tahu, Bang, yang tawuran? Orang mananya nggak kurang tahu dong orang mana. Iya. Puluhan remaja tersebut diduga sudah saling janji melakukan aksi tawuran di lokasi ini. Hingga kini belum diketahui adanya korban dalam aksi tawuran tersebut. Aksi tawuran di lokasi ini kerap terjadi pada dini hari. Warga berharap agar pihak kepolisian setempat dapat meningkatkan patroli untuk mencegah aksi tawuran kembali terjadi, lantaran dinilai sudah sangat meresahkan. Dari Depok, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pelaku pemerkosa penumpang taksi online ditangkap Satgasnik Subdit 4 di Tipit Narkoba Bareskrim Polri. Pemirsa, pelaku curi tangkap bersama 5 orang rekannya dalam dugaan kasus lainnya, yaitu kepemilikan narkoba.
Satgas NIC yang dipimpin Kasubdit 4 Ditipin Narkoba Bareskrim Polri mengambil alih kasus narkoba yang melibatkan FG, pelaku pemerkosaan seorang penumpang taksi online. Penyidikan yang dilakukan akhirnya menangkap sedikitnya 5 orang pelaku lain yang berperan sebagai penyuplai narkoba jenis sabu kepada pelaku FG. Diketahui penangkapan para pelaku yang berinisial FG, NSH, KME dan juga MMG dilakukan di 5 lokasi berbeda mulai dari kawasan Depok, Bekasi hingga Cirebon, Jawa Barat. Saat ini penyidik narkoba Mabes Polri masih menelusuri asal barang haram dan juga jaringan para pelaku penyalahgunaan narkotika tersebut. Sebelumnya salah satu pelaku berinisial FG ditangkap kepolisian atas kasus pemerkosaan penumpang taksi online saat menuju Bandara Suta dari Depok. Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, polisi menemukan paket sabu di dompet pelaku dengan berat 0,45 gram. Kini keenam pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Bareskrim Polri dan dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman penjara minimal 20 tahun. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa nekat beraksi di tengah keramaian penumpang bus Transjakarta. 3 orang pencopet ditangkap petugas Transjakarta dan aparat TNI di halte Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta Pusat. Pelaku diamankan setelah tertangkap basah mencopet seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Salah seorang pencopet ini meronta-ronta agar petugas keamanan dan penumpang bus Transjakarta melepaskannya. Diduga pria ini diamankan karena tertangkap basah mencopet salah seorang penumpang di dalam bus Transjakarta jurusan Blok M Harmoni. Aparat TNI yang juga berada di lokasi membantu petugas keamanan untuk mengamankan terduga pelaku. Selain pelaku ini, petugas keamanan bus juga menangkap 2 pelaku lainnya di dalam bus yang sama. Diduga para pelaku ini merupakan satu komplotan pencopet yang sama yang kerap beraksi di transportasi umum Transjakarta. Video penangkapan yang viral di media sosial ini terjadi di halte bus Transjakarta dekat pintu 6 GBK, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Sabtu 6 Desember 2025. Pelaku tertangkap basah oleh penumpang lain saat tengah mencomot ponsel milik seorang jemaat gereja berinisial E saat akan kembali pulang usai mengikuti perayaan Natal di Tiberias di Stadion Gelora Bung Karno. Meski ponsel korban telah berpindah tangan, namun kedua rekan pelaku berhasil dibekuk saat itu juga dan kemudian diserahkan ke Polsek Metro Tanah Abang. Dari hasil pemeriksaan petugas, ketiga pelaku yakni S, MJ, dan A merupakan komplotan spesialis copet yang biasa beraksi di bus Transjakarta. Sasarannya adalah penumpang yang lengah saat menyimpan barang berharga baik di saku celana maupun di dalam tas. Hari Sabtu pada tanggal 6 Desember sekira pukul 23.20 WIB, Polsek Metro Tanah Abang itu melakukan pengungkapan 3 pelaku copet yang melakukan aksinya itu di halte busway Transjakarta. Dalam hal ini 3 pelaku copet ini berhasil kita amankan yang sedang beroperasi dan melakukan pencurian terhadap salah satu warga Jakarta yang baru selesai melaksanakan kegiatan perayaan Natal Tiberias di Stadion Utama GBK pada hari Sabtu 6 Desember tersebut. Untuk korbannya sendiri laki-laki, saudara E, usia sekitar 24 tahun. Ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang pemotor tewas di tempat setelah menabrak truk tambang yang parkir sembarangan di bahu jalan Senin 8 Desember 2025 dini hari. Diduga korban yang juga menabrak truk akibat minimnya penerangan jalan di lokasi. Kecelakaan maut kembali terjadi di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Seorang pemotor warga Kampung Ciberem, Desa Cikande, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, tewas di tempat setelah kendaraannya menabrak truk tambang yang sedang parkir sembarangan di bahu jalan. Diduga minimnya penerangan jalan di lokasi menjadi penyebab utama korban menabrak truk. Peristiwa ini terjadi pada Senin 8 Desember 2025 pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kedua orang tua korban yang tiba di lokasi menangis histeris melihat anaknya yang sudah tidak bernyawa. Petugas Polsek Cikande bersama tim medis Puskesmas Cikande mengevakuasi jenazah korban yang terjepit di bagian belakang truk ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke Puskesmas. Terjadi kecelakaan di wilayah Cikande, tempatnya di depan PT Wonokoyo. Pengendara motor menabrak mobil parkir di jalan tanpa ada penerangan. Untuk itu kepada rekan-rekan pengemudi jangan parkir di badan jalan. Kami himbau jangan sampai terjadi terulang kembali kejadian seperti ini. Kondisi pengendara meninggal dunia
Selanjutnya untuk sementara untuk korban dibawa ke puskesmas, menunggu dari keluarga apa dibawa ke rumah sakit umum atau dibawa ke mana, nanti menunggu keputusan keluarga. Sementara itu, polisi mengamankan sopir truk dan juga sepeda motor korban ke Satlantas Polres Serang untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Serang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, 5 pemuda diamankan Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan setelah kedapatan membawa ganja di warung kopi pada Senin malam 8 Desember 2025. Ganja tersebut ditemukan dalam plastik putih saat petugas melakukan razia rutin. Satgas Anti Tawuran Kelurahan Larangan Selatan, Tangerang mengamankan 5 pemuda yang diduga membawa narkoba jenis ganja. Penangkapan terjadi pada Senin malam sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di warung kopi yang berada di Jalan Musola Hajawam. Saat itu petugas tengah melakukan razia rutin untuk mencegah aksi tawuran di wilayah tersebut. Ketika mendapati 5 pemuda sedang berkumpul, petugas langsung melakukan pemeriksaan. Dari hasil penggeledahan ditemukan bungkus plastik putih yang berisi ganja. Setelah dipastikan membawa narkotika, kelima pemuda tersebut langsung dibawa ke Polsek Ciledug untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Hingga kini petugas masih mendalami asal ganja serta peran masing-masing para pelaku. Susendi Andika Priyanto, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Akibat cemburu, istrinya lebih perhatian ke anak. Seorang ayah tiri di Matraman, Jakarta Timur menyiksa bocah berusia 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Mirisnya, sang ibu kandung juga ikut menyiksa korban. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Timur pada Senin siang 8 Desember 2025 mengungkap dugaan kasus penyiksaan anak umur 6 tahun hingga mengalami patah tulang rusuk. Petugas mengamankan ayah tiri dan ibu kandung korban berinisial WK dan OS. Keduanya diduga melakukan penyiksaan terhadap korban. Kejadian berawal saat WK yang merupakan ayah tiri korban cemburu karena istrinya lebih perhatian ke anaknya dibandingkan ke dirinya. Pelaku kemudian menyiksa korban menggunakan tangan kosong dan benda tumpul, hingga akhirnya korban mengalami luka patah tulang rusuk. Perlakuan biadab ini berlangsung selama 1 tahun terakhir. Selain ayah tiri, ibu kandung korban pun diduga ikut melakukan penyiksaan terhadap bocah malang ini. Yang mana pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Saya ulangi, pelakunya adalah ayah tiri dan ibu kandung. Adapun modus operandi daripada kedua tersangka tersebut, yang bersangkutan merasa cemburu karena ada perhatian yang berbeda, istrinya memberikan perhatian lebih kepada anak korban. Kemudian dalam hal ini cara pelaku melakukan kekerasan tersebut sejak tahun 2024, yang mana kedua tersangka tersebut melakukan kekerasan dengan cara yang brutal sehingga mengakibatkan anak tersebut luka cukup luar biasa, dan anak tersebut sudah kami berikan pendampingan, pemulihan, layanan psikologi dan pemulihan, dan anak korban tersebut sudah kami berikan safe house atau rumah aman dan berikan kami perlindungan. Sejak laporan tersebut dibuat, anak tersebut sudah dalam perlindungan kami. Perlu diketahui bersama bahwasannya saya pada kesempatan yang baik ini ucapkan terima kasih kepada lingkungan setempat, tentunya pada ketua RT yang mana yang bersangkutan peka terhadap kejadian ini, dan yang melaporkan adalah Bapak Ketua RT. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, untuk tersangka adalah ibu kandung berinisial OS alias Mama, kemudian yang tersangka kedua WK alias Ayah, dalam hal ini adalah ayah tiri. Selanjutnya untuk tersangka, ancaman hukuman pidananya 10 tahun ditambah 1/3 dari ancaman hukuman pokok karena pelaku adalah relasi kuasa, dan denda 30 juta. Untuk tersangka sudah kami lakukan upaya paksa sejak tanggal 23 November 2025 dan kami lakukan penahanan di rutan Polres Metro Jakarta Timur.
Sementara itu guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Dari Jakarta Timur, Joko Puji, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.